Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Ita Abduliani, yang kedua ada Nur Alifah Hermawan, yang ketiga ada Sepia Nur Susanti, dan yang terakhir ada Tubagus Chandra Saputra. Kami mengambil permasalahan yang ada di UMKM kuliner di Sayapku. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Alifah Hermawan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Alifah Hermawan. Saya dari kelas MN19F. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil perusahaan. Usaha UMKM yang kami pilih yaitu usaha Sayapku dengan jenis usaha kuliner. Usaha Sayapku berdiri pada tahun 2017 dengan nama pemilik Rio Fani Nugraha. Sedangkan untuk Sayapku ini bertepatan pada Jalan Arif Rahman Hakim nomor 19 Kabupaten Karawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah usaha Sayapku. Usaha Sayapku berawal saat Pak Rio sedang berkuliah di Bandung. Beliau cukup antusias dalam hal kuliner, sehingga pada suatu waktu beliau mencicip olahan sayap ayam dari salah satu kedai di Bandung, dan ternyata beliau sangat menyukainya. Beliau melihat peluang bahwa di Karawang belum ada kedai yang secara spesifik menjual sayap ayam. Pada akhirnya lahirlah kedai sayap ayam yang bernama Sayapku pada tahun 2017. Sampai saat ini Sayapku memiliki 4 cabang di Karawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi perusahaan Sayapku. Adapun misi dari Sayapku adalah menjadi perusahaan penyedia jasa makanan olahan ayam yang halal, enak, bermutu, dan terjamin yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Lalu ada misinya ada 4. Yang pertama yaitu menjadikan Sayapku brand yang memiliki karakter dan olahan ayam berbeda dari olahan yang lain. Lalu yang kedua, melayani konsumen dengan etika dan attitude yang baik. Lalu yang ketiga, terus berinovasi terhadap kemajuan dan tantangan di bidang kuliner pada perkembangan zaman. Dan yang terakhir adalah kepuasan konsumen adalah tujuan kami. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tujuan dan target usaha pada usaha Sayapku. Di sini ada tujuan. Tujuan dari usaha Sayapku adalah menjadi perusahaan olahan ayam terbaik di Indonesia, serta menjadi perusahaan profitable yang dapat mensejahterakan karyawan dan investor. Lalu adapun target dari usaha Sayapku ini, yaitu pada dasarnya usaha ini cocok untuk semua kalangan, siapapun pasti membutuhkan makanan dan minuman. Namun, pemilik menetapkan milenial dan generasi Z, yaitu pada usia 15-30 tahun, yang berdomisili di Karawang sebagai target utama dalam setiap aktivitas pemasaran. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sepia Nur Susanti. Kepada Sepia, saya persilahkan. Kepada saudara Alifah atas penjelasannya. Perkenalkan, saya Sepia Nur Susanti akan memberikan penjelasan dari struktur organisasi pada perusahaan Sayapku. Di sini bisa kita lihat pada tingkatan paling atas, yaitu ada pemilik usaha yang sejajar dengan investor, kemudian dihubungkan oleh beberapa bagian, yaitu yang pertama ada bagian keuangan, yang kedua ada bagian produksi, yang ketiga ada central kitchen, yang keempat ada legal, yang kelima ada kemitraan, dan yang terakhir ada bagian dari pemasaran. Pembahasan selanjutnya itu ada permasalahan usaha dan penyelesaian oleh pemilik. Di sini terdapat 4 permasalahan yang dihadapi oleh pemilik Sayapku. Yang pertama yaitu pada sektor sumber daya manusia, di mana pemilik usaha mengalami kesulitan dalam mengelola SDM yang bekerjasama tidak sesuai dengan standar SOP, sehingga kualitas produk dan pelayanan di satu outlet dan outlet lainnya terkadang berbeda. Di sini penyelesaian yang diambil oleh
pemilik, yaitu dengan pemilik mengadakan training refresh SOP yang dilakukan selama 3 bulan kepada karyawannya. Yang kedua, ada sektor, yaitu omset yang menurun. Pada saat pandemi, naik turunnya penjualan sangat bergantung pada kebijakan pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah. Di sini, cara pemilik mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut itu dengan mengadakan promosi-promosi di berbagai sosial media atau dengan menggait selebgram atau selebriti untuk endorsement pada produk Sayapku ini. Yang ketiga yaitu ada di bagian bahan baku, di mana pada pandemi COVID-19 ini memberikan pukulan besar pada sektor UMKM, termasuk pada bisnis kuliner yang produksinya terganggu karena masalah pasokan bahan baku. Di sini penyelesaian yang diambil oleh pemilik yaitu dengan menghitung ulang bahan baku yang dipakai pada hari itu ataupun yang akan menjadi persediaannya. Yang keempat, di sini ada sektor distribusi barang, yaitu di mana dalam proses distribusi bahan baku sempat mengalami kendala, yaitu salah satunya kesulitan dalam mengontrol organisasi operasi in-out barang atau bahan baku di tengah-tengah transaksi yang bersifat besar dan cepat. Di sini pemilik menerapkan kontrol barang in-out-nya untuk dipercepat lagi agar permasalahannya bisa selesai. Selanjutnya di sini ada tahap-tahap pengambilan keputusan, di mana ada suatu permasalahan yang sudah kita kelompok 5 ambil untuk menjadi studi kasus, di mana di sini ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama di sini ada tahap penelusuran atau intelijen, yang kedua ada tahap perancangan atau tahap desain, yang ketiga ada tahap pemilihan atau tahap choice, dan yang keempat adalah tahap implementasi. Untuk lebih lanjutnya, tahap-tahap ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada tahap penelusuran. Dari berbagai permasalahan yang disebutkan pemilik usaha, saat kami wawancara, kami menemukan masalah yang sampai saat ini belum ditemukan solusinya, yaitu mengenai tingginya turnover karyawan di Sayapku. Yang kedua ada tahap perancangan. Berbagai alternatif yang telah kami buat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada usaha Sayapku. Yang pertama ada membuat sistem bonus bagi karyawan. Membuat sistem bonus bagi karyawan yaitu di mana untuk meningkatkan loyalitas karyawan untuk perusahaan. Untuk sistem bonus tersendiri diberikan kepada karyawan yang berprestasi seperti kehadiran, target, serta kualitas pelayanan. Yang kedua ada membuat sistem atau SOP rekrutmen, yang dimana sebelumnya Sayapku tidak memiliki sistem ataupun SOP dalam merekrut karyawan. Kami memutuskan untuk membuat sistem rekrutmen yang ketat. Yang pertama ada tahap pemilihan. Dari rancangan solusi yang sudah kami buat, kami memiliki 2 alternatif solusi untuk permasalahan tingginya turnover karyawan. Setelah kami diskusikan dan mengurutkan prioritas dengan kelompok, kami memutuskan untuk memilih solusi pertama, yaitu membuat sistem atau SOP rekrutmen. Karena solusi ini dapat menurunkan tingkat turnover karyawan di Sayapku secara signifikan. Dengan memiliki karyawan dengan standar kualifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa perusahaan sudah memiliki orang yang tepat dan berkualitas. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tubagus Chandra Saputra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Chandra Saputra. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Tahap selanjutnya atau tahap keempat yaitu tahap implementasi. Dalam tahap implementasi, kami memutuskan untuk membuat sistem ataupun SOP mengenai rekrutmen di Sayapku.
Berikut SOP yang telah kami buat. Yang pertama, membuat kualifikasi dan job desk untuk posisi yang dibutuhkan. Kemudian, mencari calon karyawan. Bisa melalui platform online, sosial media, ataupun melalui pihak ketiga. Kemudian, HRD akan mensortir data karyawan. Kemudian, HRD juga akan melakukan seleksi. Seleksi ini terbagi menjadi 2, seleksi tes tulis dan seleksi interview. Apabila karyawan dinyatakan lulus, karyawan akan menandatangani kontrak kerja. Kemudian, karyawan akan mendapatkan training oleh trainer. Kemudian setelah training selesai, kemudian karyawan akan ditempatkan, lalu akan melakukan on the job training. Semua karyawan wajib mengikuti on the job training. Kemudian HRD juga akan membuat riwayat pelatihan karyawan. Setelah itu proses rekrutmen selesai, kemudian tinggal kita melihat bagaimana pekerjaannya di lapangan. Oke, slide selanjutnya. Adapun produk di Sayapku ini merupakan produk olahan ayam yang dipadukan dengan berbagai minuman yang disajikan. Kesimpulan, pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa satu tindakan ataupun aksi atau opini terhadap pilihan. Setelah melalui 4 tahapan pengambilan keputusan, kami berdiskusi dan mengurutkan prioritas dengan kelompok. Kami memutuskan untuk memilih solusi pertama, yaitu membuat sistem ataupun SOP rekrutmen, karena solusi ini terbukti dapat menurunkan tingkat turnover karyawan di Sayapku secara signifikan. Dengan memiliki karyawan dengan standar kualifikasi yang sudah ditentukan sebelumnya, dapat dipastikan bahwa perusahaan sudah memiliki orang yang tepat dan berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.